Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para orang tua kami, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak, ibu-ibu, generasi muda, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini sedikit kajian diketengahkan kepada kita mengangkat judul manajemen waktu agar bermutu. Bapak Ibu sekalian, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan begitu seterusnya, senantiasa kemudian bergulir dan berganti. Itulah sesungguhnya definisi sederhana tentang waktu itu sendiri. Tapi sayangnya sekalian, tidak sedikit di antara manusia mensikapi bergulirnya waktu-waktu tersebut mereka tandai sebagai pertanda bahwa umur mereka bertambah. Padahal sesungguhnya jatah hidup manusia itu semakin berkurang. Jadi kalau ibaratnya dari ujung meja ini ke ujung meja ini, maka orang yang dia telah menghabiskan waktunya seakan kemudian dia semakin mendekati ajalnya. Maka oleh sebab itu sekalian, kita tidak boleh lalai dalam mensikapi waktu ini. Waktu yang lalu telah berlalu dan dia tidak mungkin datang lagi. Waktu yang akan datang tentu belum tentu menjadi milik kita. Waktu sekaranglah yang menjadi milik kita. Ketika Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, apakah yang paling jauh dari kehidupan kita dan apakah yang paling dekat dengan kehidupan kita? Banyak jawaban dari murid-muridnya. Yang paling jauh itu adalah negeri Sin. Yang paling jauh itu adalah bintang. Yang paling jauh itu adalah matahari. Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling jauh itu adalah masa lalu. Masa lalu setelah berlalu, semakin kita gunakan waktu-waktu kita, semakin waktu dia semakin menjauh dari diri kita. Lalu apa yang paling dekat dengan kita? Maka kemudian ada yang menjawab, yang paling dekat dengan kita ya suami kita. Ada yang mengatakan ya istri kita. Ada yang mengatakan ya anak kita, yang ada yang mengatakan orang tua kita. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat itu adalah kematian kita. Nah, oleh sebab itu sekalian, kita tidak boleh lalai dengan waktu ini. Seringkali manusia itu lalai disebabkan karena asyik mengejar harta. Tidak jarang manusia itu lalai disebabkan karena urusan anak dan keturunan. Maka di dalam ayat diingatkan oleh Allah, wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah
hartamu, anak keturunanmu menjadikan kamu lalai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itu sekalian, di dalam Al-Quran Allah banyak mengingatkan tentang waktu. Mulai dari sekalian sebutan misalnya sa'ah yang biasa diterjemahkan dengan detik sebagai pertanda itu adalah sangat penting, sekalipun 1 detik waktu itu sangat berharga. Sampai kemudian kalau orang barat mengatakan time is money, waktu itu adalah piti, kata orang awak. Nah, jadi kalau makanya orang barat itu Pak Bu ukurannya selalu diukuran dengan angka-angka. Jadi kalau nak bertamu pun ke rumah, kalau ada bisnis tidak bisa, kalau ada kerjaan tidak bisa, kalau ada urusannya tidak bisa, harus buat janji dulu. Kalau tak buat janji, datang pun tak akan dilayani. Nah, maka nilai-nilai silaturahim pun akan tidak berjalan dengan baik ketika semua diukur dengan uang. Orang Arab menyebutkan al-waqtu kas-saif, waktu itu bagaikan pedang. Pedang tidak saja bisa melukai orang lain, tapi juga bisa melukai diri sendiri. Salah dalam menggunakan pedang, justru dirinya yang kemudian binasa. Nah, maka oleh sebab itu waktu ini harus kemudian dimanage sedemikian rupa. Maka di dalam Al-Quran, Bapak sekalian, hampir seluruh keterangan waktu Allah jadikan sebagai kalimat sumpah. Wal fajar, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha, waktu pagi. Wan nahar, demi waktu siang. Wal asar, demi waktu sore. Wal lail, demi waktu malam. Jadi habis seluruh keterangan waktu itu Allah jadikan sebagai kalimat sumpah. Ini sebagai pertanda memang waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting dan tak boleh kemudian terabaikan oleh kita. Makanya dalam hadis pun Rasul selalu mengingatkan kita. Ini hadis Pak Bu, kalau bahasa Indonesianya sudah populer ini, tapi bahasa Arabnya mungkin perlu kita ketahui juga, atau mungkin sudah tahu sebagian kita, tapi jarang diulang-ulang. Kata Rasul, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sebab kalau tua, sudah semakin tua Pak Bu, itu sudah semakin berkurang semuanya. Ingatan berkurang, tenaga berkurang, sudah semakin kurang. Bahkan rezeki pun sudah semakin dikurangi oleh Allah. Karena kalau sudah semakin tua, tentu kebutuhan mestinya tidak banyak lagi. Tapi begitulah terjadi Pak Bu. Kadang-kala manusia ini makin tua makin pelit. Dan itu bukan ungkapan saya Bapak sekalian, ungkapan para ulama. Makin tua manusia itu kalau salah-salah dia makin pelit. Makin hemat dia Pak Bu. Makin rajin dia menabung. Nak beli tanah juga lagi, dia nak masuk tanah lagi, tapi nak beli tanah juga lagi. Cobalah Pak Bu, tidak usah jauh-jauh contohnya. Pulang nanti ke rumah, lalu kemudian lihat. Kadangkala baju ini sudah 40 tahun yang lalu, tidak ada dipakai-pakai lagi Pak Bu, tapi disimpan juga. Kenangan katanya. Entah kenangan apalah, tidak tahulah. Kadangkala handuk dah sobek pun disimpan juga lagi. Sepatu dah sobek disimpan juga. Ban yang sudah pecah, sudah botak dia disimpan juga di gudang. Sendal dah putus disimpan juga lagi. Jadi kalau ada yang macam-macam tu, mulailah. Kalau bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Kalau bisa disedekahkan, sedekahkan. Jangan nak di kita saja semua Pak Bu. Jadi makanya wajar saja dikatakan manusia ini kalau salah-salah makin tua makin pelit dia. Kadang-kadang yang dipikirkannya, anak saya nanti gimana? Cucu saya nanti gimana? Cicit saya nanti gimana? Anak cicit gimana? Cucu cicit gimana? Cicit-cicit gimana? Jadi akhirnya tidak habis-habis tuh Pak Bu. Tidak habis-habis itu. Nah maka Bapak sekalian, hati-hati. Kalau sudah tua nanti
sudah terbatas semuanya, maka itulah masanya kalau perlu disedekahkan, sedekahkan, wakafkan. Tanah banyak daripada kemudian nanti meninggal kita jadi ribut, wakafkan dia. Duit banyak di bank, sedekahkan dia. Anak kan sudah dibekali dengan ilmu, pandailah dia nanti. Kalau perlu nak dibagi juga, bagilah sekarang. Hibahkan, ini untukmu, ini untukmu, ini untukmu. Ini untuk ibadah kami, jangan ganggu lagi. Ini kadang-kala sekalian, umur tak berapa lagi kalau diperkirakan, tapi masih panjang juga angan-angannya lagi. Bapak Ibu sekalian, satu ketika seorang khalifah bernama Al-Ma'mun. Ini khalifah yang sangat terkemuka juga Bapak sekalian, anak dari Harun Al-Rashid. Dia terkenal dalam bidang ilmu dan peradaban. Bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sudah sangat tua. Lalu kemudian khalifah ini bertanya pada sang kakek, "Kek, kalau sudah setua begini, gimana perasaan kakek?" Apa kata sang kakek tersebut? Kalau sudah setua begini, nak makan kita marah. Ketika sudah makan, kita sedang makan, jengkel katanya. Kenapa begitu? Karena kadang-kala nyuap nasi misalnya ibaratnya tangan menggeletek, Pak, ikut tercici jo. Yang dimasuk ke mulut tidak lincah lagi, Bapak sekalian, jatuh juga dia, jengkel. Lalu kemudian begitu berkumpul dengan banyak orang, ngantuk deh. Jadi saya tengok-tengok Pak Bu, kalau yang sudah berumur-umur ngantuk sedang ngumpul-ngumpul begini pengajian, saya maklum Pak Bu. Tapi yang saya kurang maklumnya, kalau masih muda ngantuk juga lagi, tertidur juga, dia sedang dengar pengajian, itu saya susah pikir kayak itu. Mudah-mudahan karena malam tadi entah terlalu larut tidurnya, entah urusan kerja dan lain sebagainya, saya maklum tuh Pak Bu. Begitu kemudian saya baringkan tubuh saya di tempat tidur, malah terbangun. Jadi kata sang kakek tadi, kalau ngumpul-ngumpul dengan orang, dengan keluarga, dengar kajian ramai-ramai, ngantuk dia. Tapi tiba di rumah dibaringkan tubuh, dibawa tidur, malah terbuka dia. Tidak mau tidur. Jadi kalau Bapak Ibu punya orang tua yang sudah sepuh, lalu Bapak Ibu cerita dengannya, ngantuk dia begitu dengarkannya. Maklumlah, memang fasenya begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian itu bisa dimaklumi, insya Allah tidak akan ada kecil-kecil hati itu. Ayah gua cakapnya lolok katanya. Karena dia pastinya begitu. Lalu Bapak sekalian, ketika usia seperti ini katanya senang kalau diberi. Maka kalau orang tua kita masih hidup, sering-sering kunjungi. Setiap mengunjungi biarlah sedikit tapi rutin ngasih terus. Ini tidak asal tiba masalah datang ke rumah orang tua. Tiba urusan bahagia punya harta dan uang, tidak datang ke rumah orang tua. Tiba kemudian nak masuk sekolah, anaknya masuk kuliah, ya mak katanya, iko yang si bungsu masuk sanawiyah, yang di hatinya masuk aliyah, yang di hatinya masuk kuliah, aja baru katanya. Jadi sanawiyah, aliyah, kuliah katanya. Ada kebun gotah, kebun karet ayah nak bisa dijual katanya. Ada kontrakan mak yang bisa jual katanya. Tiba terima gaji 13 tukit, terima misalnya THR-nya Pak Bu, menghilang dia. Padahal orang tua semakin tua dia paling senang diberi. Kalau sudah setua begini katanya, jangan disuruh kami pergi ke sana kemari, tapi kami senang kalau dikunjungi. Jadi Bapak Ibu kalau punya orang tua, jangan disuruh-suruh dia datang ke rumah kita. Ini anak berlima, Pekanbaru, Bengkalis, Tembilahan, Sumatera Barat, Jambi, macam paket juga ya tadi jam Muhammad digilir-gilirkan. Bulan kau di rumah kami dia, bulan esok di rumah si Anu dia. Orang tua Pak Bu, itu makanya kadangkala orang tua itu kita bawa pun ke rumah kita, kadangkala baru 3 hari sudah minta pulang dia. Karena dia senang di rumah. Gilirannya dikunjungi, bukan kemudian dia mengunjungi. Kadang-kadang anak yang tidak tahu diri, datanglah mak ke rumah katanya. Kau lah 8 bulan, kau sebulan menunggu le katanya. Nak melahirkan lagi, baru kemudian menghubungi maknya. Mak yang paling pengalaman nyambut cucu katanya.
Nyambut cucu. Tujuannya membantu. Pada akhirnya jadi pembantu. Tujuannya membantu. Membantu ketika proses melahirkan. Beberapa bulan setelah itu, abang surangsur bertambah kerjanya mencuci pakaian cucu. Berkembang pula lagi mencuci pakaian anak menantu, memasakkan makanan untuk anak menantu. Itu pembantu nama itu Pak Bu, bukan membantu nama itu. Anak yang harus mengerti. Ini orang tua karena sayang juga dengan cucu, diladeninya. Tapi anak yang tak mengerti, tiba pulang ongkos pulang, jadi aginya. Tapi kalau kemudian dia pulang, begitu pulang, mak, ini kebutuhan mak ini 2 tahun ke depan. Ini untuk pegang-pegang 50 juta. Undanglah terus itu. Datang dia tuh. Ongkos pulangnya 500 ribu. Pulang pakai pesawat pula lagi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu ketika al-makmum itu kaitan dengan ini juga lalu bertanya, lalu gimana kalau sudah setua begini melihat wanita? Ini pertanyaan agak spesifik. Melihat wanita katanya. Kalau melihat wanita yang cantik rupa, saya suka katanya. Ini suka Pak Bu, bukan kaitan dengan syahwat ini. Lain cerita, suka. Jadi melihat wanita yang rapi, pakaiannya masih muda, masih cantik, masih tegang-tegang kulitnya, suka. Memang naluri manusia begitu. Kalau ibaratnya ibu-ibu sudah tua pun pasti suka melihat laki-laki yang dia pakainya rapi, lalu rambut tersisir rapi, orangnya bersih, masih muda, pasti suka. Cuman persoalannya dia yang tak suka lihat saya katanya. Maka harus saling memaklumi itu Pak Bu. Ketika kemudian ada orang tua ingin cerita-cerita lama dengan yang muda, karena memang dia suka dengan yang muda. Yang muda harus mengerti, ini orang tua. Yang namanya orang tua akan suka berbual, suka bercerita-cerita. Kadang-kala habis waktu bercerita. Saya pun kalau meladeni misalnya orang tua misalnya, kadang-kala lah 3 jam ni nak bercerita je leh. Kita pun kadang-kala dah capek kadang-kala, tapi harus pandai menjaga perasaan. Karena memang pastinya begitu. Dia cari teman cerita yang bisa kemudian dia bercerita, curhat tentang masa lalunya, lalu kemudian cerita-cerita tentang masa sekarangnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kata Rasul, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena kalau sudah tua tentu serba terbatas. Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, Bu sekalian, apa katanya? Salasun la yudraku bisalasin. Ada 3 hal yang dia tidak bisa diperoleh dengan cara yang 3. Ada 3 hal Pak Bu, dia tidak bisa ditutupi atau diperoleh dengan 3 cara. Apa itu? Al-ghina bil muna. Ingin kaya tapi diperoleh dengan cara hayalan. Kok kalau kojonya begini, kerjanya begini, hasil begini, kaya saya nanti ini. Anda bisa tuh Pak Bu. Kalau yang ingin kaya, ya kerja, ikhtiar, lalu tawakal kepada Allah. Yang kedua, wasyababu biddujat. Jadi dia ingin tetap muda tapi dengan cara menyemir-nyemir. Rambut yang putih disemir, wajah kemudian disetrika. Ini ibu-ibu kalau pergi ke salon Pak, itu saya mendengar juga ada setrika wajah. Setrika wajah sampai 2.500.000 kadang. Sampai 4 juta untuk setrika wajah. Pakailah setrika di rumah tuh. Lapisi dengan kain yang tebal sikit. Setrika-setrika aja lah sendiri. Nggak bisa. Kalau ingin tetap muda, gimana pun caranya, mau dicat itu rambut, mau kemudian disuntik tegang itu wajah, nggak bisa Pak Bu. Yang tua tetap akan sampai fasenya tua. Jadi kalau ingin kaya tapi dengan hayalan nggak mungkin terwujud. Kalau ingin muda tapi kemudian dengan semir-semir saja atau kemudian dengan yang seperti itu, tidak mungkin terwujud.
Maka jangan capai yang seperti itu dengan cara yang seperti itu, sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga kata Abu Bakar, wasihhatu bil adwiyah. Dia ingin sehat tapi obat-obat saja yang diceritakannya. Ini obat penurun kolesterol, ini obat tensi, ini obat asam urat, ini obat diabetes. Gilo dia makan ube, Pak Bu. Jadi kata Abu Bakar, sehat tidak akan tercapai dengan obat-obat saja. Maka oleh sebab itu pola hidup sehat itu diajarkan oleh Rasul. Kalau urusan makan, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Makan isi perut tersebut sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan air, lalu sepertiga untuk bernapas. Rasul kalau sudah makan ikan, daging tak dimakan. Tiba dia awak, segala dia hampai bau. Pai beroleh. Aku daging ambil jua. Aku ikan hantam jua. Aku ayam. Ayam tadi Pak Bu tak ada berlebih. Mulai dari cekernya, asuknya dihampa, dihajarnya. Kepalanya digoreng Pak Bu. Lalu kemudian badannya apalagi? Yang berlebih ayam tu bulunya saja. Itu untung belum pandai ibu-ibu bikin kerupuk bulu ayam. Kalau sampai pula ibu-ibu pandai bikin kerupuk bulu ayam, alah selesai sudah Pak Bu. Yang berlebih tinggal kotoran ayam saja lagi. Apa ndakkan penyakit yang tiba? Rasul itu Pak Bu luar biasa mengajarkan pola sehat makan tersebut. Maka itu sebabnya kemudian diajarkan kepada kita agar kemudian sehat kita dalam keseharian kita, perhatikan urusan makan. Maka dalam satu ungkapan Bapak sekalian, al-ummahatu salasun. Pangkal dari segala sesuatu itu ada tiga, ada empat, arbaun, ada empat, arbaatun. Pangkal dari segala sesuatu itu ada empat katanya. Satu di antara yang empat tersebut adalah ummus sihhatu, ummul adwiyah, qillatut ta'am. Pangkal mula dari kesehatan itu adalah qillatut ta'am, sedikitkan makan. Jadi kalau orang ingin sehat Pak Bu, sedikit makan. Apa makna sedikit makan tersebut? Bukan kemudian sekedar memperhatikan takaran makan kita, tapi lebih dari itu sedikit makan maksud di situ adalah banyak-banyak berpuasa. Banyak-banyak berpuasa. Nah, jadi balik pada kajian kita Pak Bu, kata Abu Bakar bahwa kunci kalau ingin mudah tersebut hanya diperoleh dengan cara menyemir-nyemir, itu akan terwujud Pak Bu. Karena yang istilahnya tua tersebut itu adalah sunnatullah, tidak dapat dipungkiri. Oleh sebab itu kata Rasul, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kedua, sehataka qabla saqamika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jadi selagi sehat badan, mata terang, pendengaran tajam Bapak sekalian, mata tajam, pendengaran terang Bapak sekalian. Lalu kemudian lisan masih lincah dia berbicara dan berzikir kepada Allah. Lalu tangan masih bisa digerakkan dengan bagus, kaki masih bisa dilangkahkan. Gunakan totalitas itu semua untuk menebar kebaikan, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah berumur Pak Bu, nanti kalau sudah sakit misalnya, itu sudah serba terbatas. Kadangkala solat berdiri dah mulai susah, terpaksa duduk. Itu pun tidak jadi ukuran. Oh, solat duduk itu lebih rendah kualitasnya daripada solat berdiri. Tidak, oh sekalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu itu kecuali berdasarkan kemampuannya. Ya kalau memang mampunya adalah dalam keadaan duduk, itulah ibadah solat yang utama untuknya. Yang jadi masalah kalau sekiranya dia mampu berdiri tapi duduk, itu yang jadi masalah. Nah Bapak Ibu sekalian, maka oleh sebab itu selagi sehat, manfaatkan sehat tersebut. Yang ketiga, ghinaka qabla faqrika. Manfaatkan masa kaya sebelum datang masa miskin. Jangan sampai ketika sudah tidak ada baru kemudian awak ni bawa kap tapi tidak ada. Dulu kaya ke mana? Aduh, saya ingin membangun pesantren katanya. Dulu jadi pejabat tidak ada terpikir itu. Tak kemana-mana saja duitnya. Maka sekalian selagi kaya, manfaatkan kekayaan tersebut.
Gimana ceritanya Pak Bu supaya kemudian kekayaan itu nanti mengalir sekalipun kita telah meninggal dunia. Jangan sampai kekayaan justru ketika kita telah meninggal dunia melahirkan sengketa. Nah, itu tak boleh terjadi. Lalu yang keempat, faraghaka qabla syughulika. Masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Jadi ketika lapang waktu jangan kemudian disia-siakan. Hari ini bisa baca Quran, jangan ditunda besok. Karena belum tentu besok. Boleh jadi ada yang menyibukkan kita besok. Maka sekalian jangan ditunda-tunda. Hari ini misalnya bisa untuk solat duha pagi nanti misalnya. Solat duha, jangan tunda. Belum tentu besok. Boleh jadi ada sesuatu yang menyebabkan kita subuh-subuh sudah melakukan perjalanan jauh. Solat duhanya tidak bisa dijalankan. Nah, maka Rasul pernah memberikan nasihat pada Abdullah ibn Umar. Wahai Abdullah ibn Umar, janganlah di pagi hari engkau berangan-angan tentang apa yang akan kamu lakukan di sore hari. Wahai Abdullah ibn Umar, janganlah engkau di sore hari berangan-angan tentang apa yang akan kamu lakukan esok hari. Wahai Abdullah ibn Umar, hari ini engkau masih dipanggil dengan panggilan Abdullah ibn Umar. Belum tentu besok. Boleh jadi engkau sudah dipanggil dengan panggilan almarhum Abdullah ibn Umar. Jadi kalau luang waktu hari ini Pak Bu, jangan kemudian ditunda-tunda. Pekerjaan yang bisa selesai hari ini, saat ini selesaikan hari ini dan saat ini. Jangan ditunda. Boleh jadi saat kita tunda, kita tidak bisa lagi melakukan yang kita inginkan tersebut. Lalu yang kelima kata Rasul, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Ketika masih hidup Pak Bu, andaikan pun kita melakukan dosa dan kesalahan, kadangkala Allah itu begitu sayang kepada kita, Allah tutup aib kita. Tidak ada orang yang tahu. Tapi begitu meninggal dunia, semuanya akan dibuka. Jadi sebelum datang masa kematian tersebut, semua dibentang, semua dipertanggungjawabkan. Maka oleh sebab itu Pak Bu, selagi hidup ini selesaikan itu Pak Bu. Kalau berkaitan dengan dosa, selesaikan dosanya. Kalau berkaitan dengan utang, selesaikan utangnya. Kalau berkaitan dengan kesalahan, maka selesaikan kesalahan tersebut. Jika perlu minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Karena kita tidak tahu Pak Bu, kapan kita ini akan wafat atau kapan kita ini akan meninggal dunia. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Agar kemudian waktu-waktu kita tidak lalai, maka kemudian diingatkan kepada kita 3 hal. Pertama sekalian, zikrul maut. Ingatlah akan kematian kita. Kematian adalah sesuatu yang pasti datang dan paling dekat dengan kita. Oh, tidak ada jaminan yang muda masih panjang umurnya. Tidak bisa Pak Bu, apalagi zaman situasi dan zaman sekarang ini. Kadangkala yang muda lebih dulu wafatnya daripada yang tua. Ibarat pohon kelapa, buah yang tua jatuh, tapi membang pun kan juga jatuh. Jadi jangan disangka, oh saya masih panjang, umur saya lagi masih muda. Belum tentu Pak Bu, dia tidak nunggu masa tua saja. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kematian itu sesuatu yang pasti datang dan paling dekat dengan kita. Rasul satu ketika mengibaratkan, ada dua ilustrasi diberikan oleh Rasul. Pertama, satu waktu Rasul buat garis persegi 4, seperti garis balok. Lalu kemudian tidak putus Pak Bu garisnya itu. Di tengahnya Rasul buat satu garis. Lalu kemudian di sisi kiri kanan garis tengah tersebut Rasul buat garis. Rasul buat garis yang banyak. Rasul buat garis banyak. Lalu satu garis Rasul buat di luar kotak tersebut. Satu garis di luar kotak. Rasul bertanya, mengertikah kalian dengan makna garis-garis yang saya buat? Sahabat menjawab, hanya Allah dan engkau yang tahu maknanya Rasul. Apa itu Rasul? Kata Rasul, garis persegi 4 yang tidak putus, itulah batas kehidupan kita. Kita berada di dalam, itulah garis tengahnya. Itulah garis tengahnya. Lalu garis kiri kanan yang banyak saya buat tersebut, itulah isyarat kematian. Jadi dalam keseharian kita nih Pak Bu, sudah banyak Allah isyaratkan kematian pada kita.
Mungkin keluarga dekat kita meninggal, mungkin teman dekat kita meninggal, mungkin kemudian kenalan-kenalan kita atau orang yang sekitar rumah kita sudah banyak meninggal. Entah di komplek misalnya hari ini meninggal, kemarin meninggal, sebelumnya meninggal. Atau malaikat maut kan sedang jalan-jalan di komplek, namanya itu Pak Bu. Hati-hatilah itu. Entah giliran siapa lagi nanti. Lalu kemudian dari sisi kondisional kita pun sudah mulai menua, sudah mulai kemudian tenaga dan kekuatan jauh berkurang. Itu semuanya adalah isyarat-isyarat. Kadangkala terjadi insiden dan kecelakaan, kita selamat, yang lain tak selamat. Itu sebetulnya bagian dari peringatan. Nah, ada satu garis di luar kota. Inilah garis angan-angan dunia. Kita suka mengejar yang di luar kota. Kita suka mengejar yang di luar kota ini, lupa dengan garis-garis yang ada di dalam kota tersebut. Nah, yang kedua, dalam kesempatan lain Rasul mengambil satu ranting kayu, lalu kemudian dipatah tiga oleh Rasul. Patahan ranting kayu pertama Rasul tancapkan di depannya. Patahan ranting kayu kedua Rasul tancapkan di sebelah patahan ranting kayu pertama. Patahan ranting kayu ketiga Rasul lempar sekuat tenaga sejauh mungkin. Lalu kemudian bertanya, mengertikah kalian dengan makna tiga patahan ranting kayu tersebut? Sahabat-sahabat mengatakan, hanya Allah dan engkau yang tahu maknanya ya Rasul. Rasul pun mengatakan, patahan ranting kayu pertama yang saya tancapkan di depan saya, itulah ibaratnya kita manusia. Patahan ranting kayu kedua yang saya tancapkan di sebelah patahan ranting kayu pertama yang berdekatan jaraknya, itulah ibaratnya kematian kita. Patahan ranting kayu ketiga yang saya lempar sekuat tenaga sejauh mungkin, itulah ibaratnya angan-angan dunia kita. Jauh letaknya, tapi kita suka mengejar yang jauh, lupa yang dekat dengan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak, jangan lalai. Persiapkan diri kita seakan nanti atau besok kita akan meninggal dunia. Sehingga akhirnya kalau orang senantiasa zikrul maut, ingat akan kematiannya, Bapak sekalian, dia takkan melalaikan waktu-waktu yang dia miliki. Waktu-waktunya akan senantiasa bermutu. Maka sahabat-sahabat itu Pak Bu, kalau Rasul kan sudah dapat dipastikan. Sahabat-sahabat itu sekalian hari-harinya tak pernah lupa dengan kematian yang akan menghampiri dirinya. Hudzaifah bin Yaman satu waktu duduk sendiri lalu kemudian menangis sendiri. Sahabat lain yang melihat kejadian itu merasa heran, lalu bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku, apa yang menyebabkan engkau sedih betul sehingga menangis terisak-isak?" Dijawab oleh beliau, yang membuatku sedih dan menangis ini ada tiga. Pertama adalah firaqul ahibbah, teringat dengan peristiwa berpisah dengan kekasih. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sahabat tuh Pak Bu, teringat dengan peristiwa wafatnya Rasul, atau tidak sanggup membendung kesedihan. Maka banyak sahabat begitu meninggal Rasul itu mereka meninggalkan Madinah, tidak sanggup tinggal di Madinah. Bilal bin Rabah tuh Pak Bu, begitu meninggal Rasul, tidak sanggup tinggal di Madinah, dia tinggal di negeri Syam, jauh tuh Pak Bu, bisa berbulan itu perjalanannya. Maka Bapak sekalian, satu waktu Bilal ini bermimpi jumpa dengan Rasul. Rasul bertanya kepadanya, "Ya Bilal, sudah lama engkau tak berkunjung kepadaku. Kenapa engkau tak mengunjungiku?" Begitu bangun Pak Bu, itu menangis terisak-isak. Istrinya, keluarganya merasa heran. Ini apa ini? Kok menangis terisak-isak begitu? Lalu kemudian dia cari tunggangan. Tidak ada kuda, tidak ada unta. Yang ada hanya keledai. Keledai itu lebih besar dari kambing, tapi lebih kecil dari kuda. Itu yang ditungganginya dari negeri Syam sampai ke Madinah. Tidak ada berhenti kecuali untuk sholat saja dan makan. Sepanjang jalan nangis terus. Sampai di Madinah, dia ziarah ke makam Rasul, terisak-isak menangis.
Tak lama setelah itu datanglah cucu Rasul bernama Hasan. Lalu kemudian, paman, aku rindu dengan suaramu paman. Kumandangkanlah azan. Begitu mendengar kalimat itu, dia melihat kepada Hasan. Hasan ni Pak Bu, wajahnya kan mirip dengan Rasul. Dilihatnya Hasan, dilihatnya kubur Rasul. Dilihatnya Hasan, dilihat kuburnya Rasul. Menangis dia menjadi-jadi Pak Bu. Tak lama setelah itu, begitu waktu masuk, karena permintaan Hasan, dia pun mengumandangkan azan. Ketika sampai kalimat azan tersebut, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal bin Rabah tak tahan dengan tangisannya. Karena kalimatnya Pak Bu, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ketika dulu Rasul masih hidup, ketika Bilal mengumandangkan kalimat ini, Rasul ada di sisinya. Dia bisa dilihat oleh Bilal bin Rabah. Ketika kemudian dia kumandangkan kalimat tersebut, dia tak melihat Rasul lagi, sehingga menangis terseduh-seduh, lalu kemudian jatuh pingsan. Semadinah nangis Pak Bu. Ini sudah lama merindukan suara Bilal. Lalu Bilal mengumandangkan azan, berdatangan ke masjid Pak Bu. Lalu kemudian semua yang menangis. Begitu Bilal bin Rabah sadar dari pingsannya, lalu terbata-bata dia selesaikan azan. Begitu selesai azan, itulah azan terakhir Bilal bin Rabah di Masjid Nabawi. Sejak itu Bapak sekalian, memang tidak sanggup dia mengumandangkan azan. Itu makanya di Madinah itu, kalaupun ada tempat Bilal selain di Syam tersebut, Bapak sekalian, dia banyak menghabiskan waktu di satu tempat. Maka Bapak sekalian, tempat itu sekarang dinamakan dengan Masjid Bilal bin Rabah. Nah, jadi kata Uzaifah bin Yaman, yang menyebabkan aku sedih menangis itu teringat dengan berpisah dengan kekasih, yaitu Nabi Muhammad. Yang kedua, yang menyebabkan dia sedih menangis terseduh-seduh adalah haulul matlah, membayangkan dahsyatnya kematian. Coba bayangkan kalau kita Babu, seorang Uzaifah bin Yaman hampir tak pernah absen jihad bersama Rasul. Waktu-waktunya sangat bermutu, diisi dengan ilmu, diisi dengan ibadah. Dia adalah orang yang dermawan, tak pernah melalaikan waktu, tapi masih membayangkan dahsyatnya kematian yang akan dihadapi olehnya. Yang sebutan Ali bin Abi Thalib, sampai dia katakan, kalaulah boleh sakaratul maut itu aku minta ganti, aku rela diganti dengan 100 kali tombak dari tombak yang paling tajam. Jadi kalaulah tidak Allah curahkan rahmat Pak Bu, mungkin tidak ada kita yang sanggup kemudian menghadapi sakaratul maut itu dalam keadaan husnul khatimah. Maka itu sebabnya kita berdoa pada Allah, Allah makhtim a'malana wa ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutupilah dari akhir perbuatanku, ajalku itu adalah dengan husnul khatimah. Karena sangat berat Pak Bu. Itu makanya sesoleh-soleh apapun orang tersebut, ketika dalam kondisi tak sadar, diperkirakan dia prosesnya sakaratul maut, jangan tinggalkan dia sendiri. Itulah kesempatan terakhir iblis untuk menyesatkan manusia. Dia harus didampingi Pak Bu. Siapa yang mendampinginya? Orang yang paling akrab suara di telinganya. Itu makanya Pak Bu, suami istri kita, kalau suami tahajud, istri tahajud. Kalau istri tahajud, suami tahajud. Kalau suami pergi dengar pengajian, istri pergi dengar pengajian. Kalau istri baca Quran di rumah, suami baca Quran di rumah. Jadi seluruh kebaikan-kebaikan yang melibatkan suara khususnya, itu sama-sama semuanya. Sehingga akhirnya nanti ketika satu di antara dua itu lebih dulu sakaratul mautnya, ketika dibisikkan ke telinga, itu akrab di telinga Pak Bu, sudah terekam di alam bawah sadar. Jangan terekam di alam bawah sadarnya bertengkarnya. Nah, begitu dibisikkan oleh istrinya, la ilaha illallah, kok bini cerewet gue katanya, sedang sakaratul maut, tidak jadi dia Pak Bu. Karena selalu kemudian asal suaranya beradu, bertengkar terus, bertengkar terus, bertengkar terus. Tidak ada nasihat, tidak ada zikir, tidak ada baca Quran yang hidup dari suara-suara pasangan suami istri ini. Nah, yang ketiga yang membuat
sedih dan menangisnya Huzaifah bin Yaman tersebut adalah al-wukuf baina yadayillah wa la adri ilal jannati umar bih au ilan nar. Ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar, Huzaifah bin Yaman tak percaya diri, akankah saya ini termasuk kelompok orang yang diperintahkan masuk surganya Allah, atau jangan-jangan saya termasuk kelompok orang yang diperintahkan masuk nerakanya Allah. Mestinya perasaan-perasaan ini lebih kita rasakan dibandingkan dengan Huzaifah bin Yaman, karena kita tidak dijamin sebagai orang yang masuk surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka oleh sebab itu senantiasalah zikrul maut, ingat akan kematian kita. Ketika terlalaikan waktu, ingat, saya mau mati ini, tidak bisa saya melalaikan waktu. Ketika akan terlakukan dosa dan maksiat, saya jangan-jangan nanti sedang melakukan ini, meninggal saya, bahaya ini. Jadi kalau ingat terus Pak Bu, waktu kita tidak lalai. Yang kedua, qisarul amal, perpendek angan-angan, jangan tulul amal, jangan panjang angan-angan. Sebab itulah yang melalaikan waktu kita. Panjang angan-angan mengumpulkan harta kekayaan, itulah yang melalaikan kita Pak Bu. Pak Bu, dunia ini kalaulah boleh diibaratkan seperti kita mengendarai mobil. Bapak bisa nyetir misalnya, atau ibu ada yang bisa nyetir. Sebutlah jalan yang bebas hambatan sekarang ini, jalan tol Pekanbaru Dumai. Berapapun kecepatan, nampak lawan di depan, kita pacu kecepatan kita. Kita pacu lawan di bawah. Ada senang kita yang paling depan. Tak lama setelah itu ada juga orang di depan kita lagi. Kita pacu lagi Pak Bu. Ini sudah dipacu, masih ada juga. Itulah dunia, tidak habis-habis Pak Bu. Kita kumpulkan ini, ada juga kurang lagi. Kita dapati ini, ada juga kurang lagi. Kita peroleh ini, ada juga kurang lagi. Tidak pernah habis Pak Bu. Itu makanya diingatkan oleh Rasul, orang yang seperti ini, andaikan diberikan kepadanya 2 lembah yang dipenuhi dengan emas dan perak, pasti dia minta lembah yang ketiga yang dipenuhi dengan emas dan perak. Kapan berakhirnya? Ketika mulut telah terkunci, ketika mulut dan wajah dihadapkan ke dia ke liang lahat. Baru tidak minta lagi itu Pak Bu. Jadi ini lari sudah lari 100, terpacu orang. Aduh je orang kencang pada awak dia. Tambah 120. Terpacu juga orang. Ada juga orang kencang dari kita lagi. Tambah juga lagi. Mati wak sudah Pak Bu. Itulah yang kejadian di jalan tol banyak tuh. Nak uji kecepatan dia. Saya kadang-kala heran-heran juga Pak Bu. November sampai Desember kemarin itu saya banyak ke Dumai. Setiap akhir pekan saya diamanakan untuk men-TC kafilah MTQ Dumai, persiapan MTQ provinsi nanti. Itu kadang-kala tidak terasa Bapak sekalian, kecepatan mobil itu sudah sampai 140. Sesekali sampai juga 150. Kalau udah di atas 120 itu Pak Bu, tidak sampai 1 jam itu. Pangkal tol Pekanbaru sampai Dumai itu 52 menit, 56 menit. Tapi sejak itu saya diingatkan oleh istri, Bang gue rupanya diam-diam gitu ya. Karena saya sendiri pula nyetir. Jadi Pak Bu, sudah secepat itu mobil saya Pak Bu. Ada juga yang macu mobil saya. Ketika itu yang luar biasa terenyuh saya. Ini mengingatkan saya ini. Sudah 140 kecepatan saya dipacu oleh mobil Agia pula lagi itu. Jadi Pak Bu, tanggal roda bahayo kata saya. Mobil Agia dipacunya mobil saya Pak Bu. Akhirnya adalah. Jadi teringat oleh saya, begitulah kadangkala dunia ini Pak Bu. Nak kita pacu pun berapapun speed kecepatan kita memacu dunia ini, yang namanya dunia ini tidak akan pernah habis Pak Bu. Kalau kita sudah haus dunia, bagaikan orang minum air laut. Semakin dia minum, semakin dia haus. Semakin banyak dunia yang diperolehnya, semakin kurang dia Pak Bu. Cobalah lihat di Indonesia nya Pak Bu. Siapa utang yang paling banyak di Indonesia? Apakah orang miskin utangnya banyak? Tidak. Orang kaya Pak Bu. Orang kaya. Makin banyak duit tadi, makin banyak pula pengeluarannya. Maka kredit yang banyak macet tuh orang-orang kaya Pak Bu. Jadi makin kaya dia, makin banyak kreditnya. Ibu dulu ketika kemudian sederhana kan tidak banyak utangnya. Ketika kemudian penghasilan sudah banyak, utang banyak. Kredit ini, rumah kredit, mobil kredit, apa lagi? Kulkas kredit, dispenser kredit, sepatu kredit, sendal kredit, kain gorden kredit, sofa kredit. Kredit sado Pak Bu.
Itu untung tak berbunyi ya Pak Bu. Kalau berbunyi bahaya tu. Buka pintu, kredit rupanya. Begitu dihidup kamu, kredit rupanya. Jadi saya tidak menyalahkan itu Pak Bu. Tapi jangan kemudian kita panjang angan-angan. Sebab panjang angan-angan itulah yang seringkali melupakan diri kita. Karena angan-angannya panjang, lupa kemudian menafkahi orang tua, lupa menafkahi mertua, lupa peduli kepada abang, adik, kakak, lupa kemudian mengeluarkan zakat, tak peduli pada anak yatim karena angan-angannya panjang. Maka Bapak Ibu sekalian, pendekkan angan-angan kita. Qisarul amal, perpendek angan-angan, jangan tulul amal, jangan panjang angan-angan. Nah, yang ketiga Pak Bu, agar kemudian waktu kita tidak lalai, agar kemudian waktu kita bermutu, maka oleh sebab itu senantiasalah muhasabah. Muhasabah, koreksi dan introspeksi diri. Apa yang dikoreksi? Tentu kekurangan. Apa yang dimuhasabai? Tentu kesalahan, dosa, kelalaian. Karena itulah makna dari muhasabah tersebut. Makanya di dalam surah Al-Hasr ayat 18 Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, lihat dirimu masa lalumu untuk masa depanmu. Wattaqullah, perbaiki lagi ketakwaan pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui atas amal-amal yang kalian lakukan, atas apa saja yang kalian perbuat. Nah, maka kalau kita banyak muhasabah Pak Bu, insya Allah tahu kelalaian, insya Allah tahu kekurangan, tahu kealpaan, tahu dosa dan kesalahan kita. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu, kita akan berpacu untuk kemudian memperbaiki itu semua. Tapi kalau orang tak pernah muhasabah, apalagi kemudian yang terjadi adalah dia selalu menghitung kebaikan. Alhamdulillah hari ini sudah subuh berjamaah. Hari ini ya saya isi dengan majelis ilmu. Hari ini saya 5 waktu berjamaah. Itu kalau macam tu Pak Bu, caranya akan menjadi ujub kita, takjub pada diri sendiri. Kalau sudah takjub pada diri sendiri, seakan kita ini yang paling hebat, kita ini yang paling benar, yang kurang dan salah itu milik orang. Kalau dah seperti ini Pak Bu, dosa yang terjadi. Kenapa? Karena kita sombong jadinya. Jadi sekalian, dalam satu ungkapan Abu Bakar mengatakan, kata Abu Bakar, ummul khataya salasun, pangkal mula dari dosa dan kesalahan tersebut, atau induk dari segala dosa dan kesalahan itu ada 3 katanya. Pertama adalah al-kibir, sombong. Yang kedua adalah wal hasad, iri dan dengki. Yang ketiga adalah wal hasar, serakah. Jadi kalau ada 3 ni Pak Bu, satu di antara 3 ni saja, banyaklah dosa akan terlakukan. Sombong, orang sombong bawaannya Pak Bu, dia yang benar, tidak pernah salah. Kalaupun salah, dia cari alasan pembenaran. Tak cukup sampai di situ, dia galang kekuatan untuk mendukungnya. Seakan kemudian karena banyak kelihatan seperti benar, padahal dia salah. Orang sombong Pak Bu, tahu tentang kekurangan orang, tak pernah tahu tentang kekurangan dirinya. Orang sombong tahu tentang kelebihannya, tidak pernah mau tahu tentang kelebihan orang. Bahaya Bu sekalian. Kalaulah dosa berawal dari hawa nafsu, ada kemungkinan taubat terjadi, dosa diampuni. Tapi kalaulah dosa berawal dari kesombongan, sampai kapanpun taubat tidak akan terjadi, dosa tidak akan pernah diampuni. Kenapa? Tadi disebutkan orang sombong tak pernah merasa salah, dia merasa benar terus. Itulah sekalian antara Nabi Adam dengan iblis. Nabi Adam berdosa berawal dari hawa nafsu, muncul kesadaran, dia bertaubat, taubatnya diterima, dosanya diampuni. Tapi berbeda dengan iblis. Iblis berdosa bukan berawal dari hawa nafsu, tapi berawal dari kesombongan. Maka Bapak sekalian, iblis tak pernah merasa salah dalam kondisi itu, sehingga taubat pun tidak pernah terjadi. Dosa iblis sampai kiamat pun takkan diampuni.
Sekarang iblis sedang cari kawan nih Pak Bu. Supaya banyak. Kalau banyak kelihatannya benar. Padahal dia salah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati kita. Agar kemudian kita tak pernah sombong, tak pernah ujub pada diri sendiri, banyak-banyaklah muhasabah, koreksi dan introspeksi diri. Muhasabahi kata Rasul perjalanan umur kita. Muhasabahi sejauh mana usaha kita mencari ilmu, sejauh mana upaya kita mengamalkan ilmu. Muhasabahi oleh kita bagaimana cara kita memperoleh harta, kemana harta kita belanjakan atau kita gunakan. Muhasabahi oleh kita totalitas dari jasmani kita ini kemana saja kita tuakan. Kalau pandai kita memuhasabahi itu semua, kita tidak akan lalai waktu-waktu kita. Tapi waktu yang terjadi adalah waktu yang bermutu. Jadi kalau berkaitan dengan manajemen waktu, kalau cerita tentang manajemen, orang selalu menyebut ada POAK katanya. POAK, P planning, O organizing, A actuating, C controlling. Ini punya orang Laisa minna nih Pak Bu. Bukan Muslim yang punya ide seperti ini. Bukan berarti anti. Boleh, bagus. Tapi ada yang lebih bagus Pak Bu. Imam Al-Ghazali justru merincikan 6. Musyaratah, muraqabah, muhasabah, mu'aqabah, mujahadah, taubih wa mu'atabah. Kalau ini diamalkan lebih hebat dari yang 4 tadi lagi nih. Cuman kadangkala kalau 4 ini kan ini istilah asing ilmiah nih. Planning, perencanaan. Bahasa Arabnya musyaratah, buat syarat-syarat, tekad-tekad. Mulai hari ini saya harus baca Quran sehari 1 juz. Mulai hari ini saya setiap hari minimal sedekah 5.000. Buat tekad seperti itu. Mulai hari ini saya zikirnya harus tasbih 100, tahmid 100, tahlil 100, takbir 100, hauqalah 100 setiap selesai solat. Pasang tekad begitu. Mulai hari ini lisan saya harus jujur, tak boleh bohong. Jadi semakin banyak seperti ini bahasanya musyaratah. Orang barat menyebutnya adalah planning. Yang kedua muraqabah. Muraqabah itu diawasi. Planning tersebut pelaksanaan diawasi. Kalau sudah diawasi Pak Bu, lalu kemudian muhasabah, dievaluasi terus pelaksanaan itu. Di mana ada kelalaian, di mana ada kekurangan, harus muhaqabah. Berani memberikan sanksi dan hukuman. Jangan berani memberikan sanksi dan hukuman pada orang lain saja, pada anak. Tapi pada diri sendiri tidak. Tekadnya baca Quran sehari 1 juz. Ternyata hari ini 1/4 juz. Apa hukumannya? Sedekah 50.000 ke masjid. Terasa berat tuh Pak Bu. Besok nak akan diulang lagi. Tekadnya pokoknya setiap hari solat tahajud. Rupanya solat tahajudnya lalai. Bolong solat tahajud malam tadi. Maka kemudian hukumannya baca Quran 2 juz. Berkunang-kunang mata dibuatnya. Habisnya nak ulang tuh Pak Bu. Harus berani memberikan sanksi dan hukuman. Umar bin Khattab 1 kali solat asar tertinggal dia bersama Rasul. Gara-gara tertidur di kebunnya. Kebunnya itu langsung diserahkan pada Rasul. Ini gara-gara kebunnya Rasul. Saya tertidur di kebun, akhirnya tinggal solat asar berjamaah. Bagi Umar, rezeki hari ini tidak dapat, masih bisa dikejar besok. Tapi kalau solat berjamaah hari ini tinggal, kapan waktunya akan mengejarnya? Yang lalu telah berlalu, takkan mungkin datang lagi. Sehingga tidak lalai Pak Bu. Lalu mujahadah, kerahkan segenap kemampuan. Kalau inginnya solat tahajud, ya diawalkan tidurnya. Jika perlu jam bekernya hidup semuanya. Jam beker HP istri, jam beker HP suami. Jam bekernya langsung disetting 5 menit jaraknya. Jam 3 berbunyi beker HP suami. Tidak juga bangun. 5 menit setelah itu beker HP istri berbunyi. Tidak juga bangun. Jam beker letakkan 2 meter dari kita. Saya kecolongan juga Pak. Bulan lalu kecolongan saya itu kesiangan saya bangun. Ada azan orang baru terbangun karena letih betul. Beberapa hari itu kurang tidur. Akhirnya bulan lalu tak datang saya ke sini. Jam bekernya hidup Pak Bu. Katanya. Rupanya tek
Katanya, mati dia Pak Bu. Akhirnya begitu astagfirullah, jadwal saya di Muhajirin ini kata saya. Bulan lalu itulah sebabnya bulan lalu tak bisa datang jadinya. Ketiduran. Ya ternyata seberapapun kita berupaya kadang-kala ada juga lolosnya. Dan itu tidak boleh dibiarkan, harus diberikan sanksi. Kalau tidak diberi sanksi, anda kemudian ditekatkan lagi. Akhirnya ditekatkan lagi Pak Bu, jam bekernya dilebihkan dari 1 hidup lagi, hidup 2 dia. Lalu kemudian taubih wa mu'atabah. Taubih mu'atabah itu dia sinonim 2 kata ini. Taubih mu'atabah, kritik diri, mengkritik diri. Sehingga kalau banyak kritik diri, dia akan kemudian tahu kelalaian dan dia akan perbaiki. Inilah Bapak sekalian, bagaimana manajemen waktu agar kemudian bermutu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi ini menjadi hamba Allah yang senantiasa bisa memaksimalkan waktu-waktu yang diberikan kepada kita. Ingat Pak Bu sekali lagi, waktu yang lalu telah berlalu, takkan mungkin datang lagi. Waktu lalu jadikan sebagai pelajaran berharga bagi kita untuk mengisi waktu sekarang kita. Waktu yang akan datang belum tentu milik kita. Jangan suka menghayalkan waktu yang akan datang, karena belum tentu kita masih hidup pada masa yang akan datang. Tapi manfaatkanlah waktu sekarang kita. Agar kemudian maksimal, butuh kemudian perencanaan yang bagus terkait dengan pengisian waktu-waktu yang kita miliki tersebut. Ada pertanyaan Pak Bu? Pas? Karena ada bunyi dia, sudah waktunya untuk salat sunat isyraq. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat mengingatkan diri saya dan kita semua untuk menata waktu-waktu yang kita miliki agar menjadi waktu yang bermutu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas silap dan salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.